Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas E5 dengan nomor NPM 101203844 akan mempresentasikan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah PAI semester ganjil. Pengertian kitab. Kitab merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhawat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut, Nabi SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran bagi umat muslim merupakan pedoman hidup karena di dalamnya terdapat segala sumber hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. 6 fungsi Al-Quran yaitu yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus, yang kedua mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia, yang keempat penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang kelima menjelaskan masalah yang diperselisihkan umat sebelumnya, yang keenam yaitu Al-Quran dapat memantapkan iman. Selanjutnya yaitu cara mengamalkan dan keistimewaan Al-Quran. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari, cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui qiraat atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu sebagai informasi kepada tiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya.
Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Yang keempat yaitu berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima yaitu berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di waktu sempit maupun di waktu lapang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.